Halo Sobat Museum, kita ketemu lagi di obrolan museum-museum Taman Mini bersama Omus. Kali ini Omus ada di Museum Asmat Taman Mini. Pada episode kali ini kita masih akan membahas mengenai Night at the Museum bersama Sobat Omus yang ada di Museum Asmat Taman Mini. Tapi pada episode kali ini Omus sedih banget. Soalnya lihat deh, Omus cuma sendiri. Nitra di mana ya kira-kira ya? Tapi biasanya Nitra kalau hilang tuh nggak jauh-jauh deh dari museum. Sobat museum tahu nggak Nitra di mana? Oh, sebentar. Nggak ada. Di mana? Kiri. Hehehe, ketemu. Kira ketemu juga. Hihi, kemana aja sih Nitra? Bener kan nggak jauh-jauh dari museum? Iya sabar dong, kenalan dulu dong, nyapa-nyapa Sobat Museum di seluruh Indonesia. Nah, jadi si Nitra ini udah penasaran nih, pengen ngobrol-ngobrol sama Sobat Omus yang ada di Museum Asmat Taman Mini. Sobat Museum pada penasaran semua kan? Yuk, kita langsung ke dalam. Tunggu dulu. Nitra untung ngingetin, jangan lupa pakai masker. Kita pakai maskernya dulu. Oke, langsung kita ke dalam. Selamat datang Omus. Halo Pak Saiful. Kebetulan. Gini Pak Saiful. Si Nitra penasaran dia sama Museum Asmat. Dia mau ngeliat koleksi-koleksi yang ada di Museum Asmat. Kira-kira Pak Saiful bisa nggak nemenin Omus sama Nitra buat jalan-jalan di Museum Asmat? Bisa? Oh bisa? Bisa. Wah oke nih. Ayo kita keliling dulu Pak. Oh ya maaf Pak, Ya. ini sebelumnya kita taat protokol kesehatan, cek suhu tubuh dulu ya iya, Omus betul. ya. Ya bagus. Dan ini juga ya, Sanitizer. sanitizer Oke. harus digunakan, maaf. Ya, Oke siap Pak. Kita bisa keliling-keliling? bisa. Mari dilanjut. Ayo. Halo Sobat Museum, pada episode kali ini Omus mau ngajak Sobat Museum berkunjung ke Museum Asmat dan bertemu Sobat Omus di Museum Asmat. Oh iya, Museum Asmat diresmikan pada tanggal 20 April 1986 oleh Presiden kedua Republik Indonesia, Bapak Soeharto. Museum Asmat tidak hanya menjadi tempat penyimpanan barang-barang budaya saja, namun sebagai tempat pendidikan budaya bangsa. Museum Asmat berlokasi di Taman Bunga Keongmas atau yang sekarang berubah dan dikenal menjadi Taman Legenda Keongmas yang lokasinya berada di dalam Taman Mini Indonesia Indah. Oh iya, Museum Asmat terdiri dari 3 bangunan inti yang memiliki 3 tema berbeda di dalamnya. Bangunan pertama berisikan tentang identitas orang Asmat. Sedangkan bangunan kedua berisikan tentang upacara-upacara apa saja yang dilakukan oleh orang Asmat. Dan bangunan ketiga berisikan tentang hasil-hasil karya seni kontemporer orang Asmat. Nah, Sobat Museum, di Museum Asmat, kalian juga bisa loh memainkan alat musik khas Asmat seperti tifa dan fu. Selain itu, Sobat Museum juga bisa berfoto-foto mengenakan pakaian khas suku Asmat juga. Nah, penasaran kan? Yuk kita ke Museum Asmat. Nah, Pak, duduk dulu kita, Pak. Ya. Ede.
kita ngobrol-ngobrol dulu kali ya Pak di ini. Capek muter-muter tadi. Iyalah. Nah, tapi kan Bapak udah pakai face shield nih. Saya kalau ngomong pakai masker nggak enak Pak. Omus juga mau pakai face shield. Kebetulan nih ada face shield nih di sini nih Pak. Kebetulan kan? Kebetulan banget. Ya bisa. Kita pada Pak ya? Ya silakan, bisa langsung dipakai aja. Aduh, ada susah ini. Gimana? Udah oke belum nih? Oke, aman, Omus. Jadi gini nih Pak, Omus mau ngobrol-ngobrol aja santai sama Pak Saiful. Awal mulanya Pak Saiful bisa kerja di Taman Mini itu gimana tuh Pak? Untuk kerja di Taman Mini, ya seperti biasa ya. Kita yang lamar juga lewat personalia, terus ada panggilan. Oh, tapi sebelumnya tahun berapa itu Pak? Itu saya dari tahun 1997. Mitra umur berapa tuh kira-kira tuh? Belum lahir Pak katanya. Masih kecil. Oh, iya. Pantes sekarang masih kecil aja. Iya. Dulu sebelum Bapak kerja di Taman Mini tuh sebelumnya kerja apa Pak? Atau emang udah langsung di sini? Langsung saja. Jadi sebelumnya memang belum bekerja. Ya ini kerja saya yang dari awal sampai sekarang ini ya kerjanya di sini. Awal mulanya Pak sebelum ini kan sekarang di Museum Asmat. Ya. Sebelumnya di mana Pak? Sebelumnya di Istana Anak-anak Indonesia. Oh iya. Iya. Banyak orang-orang luar tuh yang ngomong sama Omus Istana Boneka. Padahal kan bukan ya Pak? Bukan. Istana Anak-anak. Istana Anak-anak. Memang Istana Anak-anak ada bonekanya. Iya, bener juga. Iya. Ada Nitra juga pasti kan? Nah, dia ini yang termasuk menempatin di depan, gedung depan ini mitra ini. Oh ya ngomong-ngomong soal Pak Saiful nih. Pak Saiful tuh punya anak berapa Pak? 2. 2. Iya. Istrinya? 1. Oh, enggak maksud saya istrinya di sini juga. Iya, betul. Ya istri mah 1 aja ya Pak ya. Betul ya. Anak 2 itu umur berapa Pak? Kira-kira ya 1 yang kecil umur 12 tahun. Iya. Seumuran sama Omus berarti ya? Iya. Umur mah sudah besar lah. Seumur nama dia, nggak beda sama jauh. Nitra. Iya sih. Nitra saya juga bingung sama Nitra nih Pak. Udah bertahun-tahun kok segini-segini aja. Apa kurang disiram kali ya? Ya mungkin dia jarang makan juga. Jarang makan. Ya, ini kan sering loncat kerjaannya dia, sono Bentar. sini. Kan Nitra ada yang mau ditanya nih Pak. Oh, kata Nitra awal mulanya Pak Saiful mau di Taman Mini itu kerjanya minatnya tuh di bidang apa awal mulanya Pak? Minatnya itu di bidang ya administrasi lah. Oh administrasi. Iya. Itu berarti di unit tertentu atau di benar-benar keseluruhan di Taman Mininya atau gimana Pak? Waktu itu di unit tertentu. Di pertama di rumah tangga. Oh di rumah tangga. Iya untuk itu. Iya. Habis dari rumah tangga ke? Baru ke satpam pengamanan. Pengamanan. Iya. Mengingat waktu itu memang kurang tenaga atau kurang personil, maka yang muda-muda dioper ke satpam untuk menjadi petugas keamanan. Waktu itu berarti belum sebanyak sekarang kali ya Pak ya? Betul. Terus sekarang kan, wah tadi saya juga masuk udah banyak karyawannya, yang muda-muda juga udah banyak. Iya. Terus Bapak itu ke Asmat itu tahun berapa Pak? Untuk ke Asmat itu di sini 3 tahun ya. 3 tahun ya. Berarti termasuk masih baru juga Pak ya? Iya. Itu kepikiran nggak sih Pak? Oh tiba-tiba kok saya ditempatin di museum, atau pada saat sebelum ke Asmat berpikiran oh mungkin saya di sini aja nih sampai pensiun atau gimana Pak? Ya itu mengalir saja sih untuk mutasi itu. Iya. Sepertinya ya ada tempatnya kosong dan siapa yang siap di sana begitu saja terus ditempatkan gitu. Yang siap intinya dia kalau siap baru ditempatkan. Tapi pas awal mulanya di Asmat tuh gimana sih Pak perasaannya, atau aduh di museum, atau oh malah seneng di museum ini tempat baru jadi bisa dapat lingkungan baru atau sebagainya gitu Pak? Untuk senang kerja ya kita harus mencintai pekerjaan ya, harus senang. Betul. Ya. Om setuju. Kalau kita
untuk apa tadi dibilangnya? Pertanyaannya coba diulang. Selain seneng? Seneng atau misalkan bingung atau kenapa ditempatin di Asma? Kan banyak tuh Pak orang-orang yang kalau ditempatin di tempat baru malah ada yang nggak suka atau gimana. Oh ya, untuk pengamanan itu setelah dia bilang siap, dia harus Harus menjalankan tugasnya. Nah, itu. Makanya kata siap itu sampai selesai tugas. Jadi nggak boleh kalau kita udah bilang siap, ternyata ditaruh dia ada keluhan, itu namanya belum siap. Tuh Sobat Museum, kita harus siap segala kondisi, segala sesuatu, pokoknya harus siap. Kayak ini kita ngobrol di sini sebenarnya ada yang bisik-bisik di belakang kamera nih. Tuh, kedengeran nggak? Tapi kita fokus di sini aja. Jadi udah di Asma 3 tahun nih Pak. 3 tahun pasti banyak pengalaman-pengalaman seru nih. Pengalaman seru. Dan kebetulan kan tema kita Night at Museum. Atau gimana sih pengalamannya museum di malam hari? Pasti Pak Saiful pernah dong dapat tugas jaga di malam hari Pak? Ya, ada sih pengalaman untuk jaga malam ya di museum itu. Ya kita menyadari sebagai manusia yang normal ya, manusiawi ya, punya rasa takut, minder, merinding, itu sudah biasa. Kita biasakan saja dengan situasi seperti itu, dengan berpegang pada prinsip kita kerja gitu. Jadi lama kelamaan rasa itu hilang sendiri gitu. Akhirnya menyatu dengan suasana tempat kerja kita baik siang maupun malam. Kalau kata Nitra Pak, dia sering ngomong nih Pak, bisa karena terbiasa. Bener nggak Pak? Betul itu, iya betul. Nggak kaku lah gitu ya, kalau udah terbiasa itu akhirnya bisa menguasai. Nah tapi agak balik sedikit nih Pak. Iya. Menurut Bapak Museum Asmat itu seperti apa sih Pak? Museum Asmat itu sebuah museum yang apa ya, penuh dengan kesunyian. Kesunyian? Iya, suasananya itu hening. Tapi di dalam kesunyian itu ada hartanya gitu Pak. Maksudnya ada sesuatu yang berharga. Ada sesuatu yang memberikan manfaat itu bagi yang berkunjung di dalamnya gitu. Bagi setelah dia ada di dalamnya, ya, Pak, ya? Mungkin dia menambah apa ya, rasa konsentrasinya gitu untuk dia berpikir tentang sesuatu apa gitu. Itu mendukung sekali situasi yang seperti ini gitu. Jadi kesunyian bukan berarti kita berarti serem-serem ya Pak? Bukan. Jadi untuk mungkin kita bisa di suatu koleksi kita ngeliat jadi lebih fokus. Betul. Misalkan kita lagi ngeliat, oh ini tifanya, oh seperti ini tifa, ada detailnya apa, hiasannya apa. Jadi kita nggak terganggu ya Pak? Betul, tidak terganggu. Karena memang di sini untuk belajar ya. Jadi suasana yang sepi, yang semacam ini di Museum Asmat ini sangat mendukung sekali. Tuh Pak, ada yang lewat tuh Pak. Oh itu biasa. Itu suara-suara yang ya biasa didengar lah. Biasa dengar. Iya. Bukan suara horor ini tapi bukan suara. Ini ada suara orang bawa barang. Betul, suara barang. Nah, tapi balik ke kondisi malam museum nih, Pak. Kondisi malam museum biasanya Bapak kalau berjaga di sini tuh memang ada beberapa kelompok kah atau sendirian atau gimana, Pak? Untuk saat ini ya sendiri mengingat Pak. personil yang ditugaskan memang berkurang dan tempat jaga di Taman Mini itu luas, jadi ditaruh tunggal di sini. Gitu. Seperti museum-museum lain pun sama, petugasnya tunggal, mengingat personilnya terbatas demikian. Mungkin karena efek pandemi juga, jadi mengurangi biar tidak berkerumun juga ya Pak. Betul. Tapi kalau misalkan kita berbicara di malam hari Pak, tadi kan sempat berbicara, bercerita juga kalau di malam hari itu memang pasti lebih sepi tentunya. Betul. Pengalaman yang menarik banget sih Pak kalau lagi jaga di malam hari, misalkan lagi keliling nih Pak, terus tiba-tiba ada yang lewat, taunya tikus atau apa, atau kucing, gimana Pak? Ada nggak Pak pengalaman yang menarik? Untuk pengalaman menarik saya yang seperti itu adalah itu hanya di perasaan saja menurut saya. Meskipun itu sebenarnya ada, tapi hanya berlalu di
perasaan kita saja gitu, tidak sempat nampak terwujud atau kita sempat takut gitu ya, hanya merinding saja lah mungkin gitu. Iya. Hanya merinding aja. Iya, setelah itu berlalu sudah Iya. gitu. Tapi kalau yang benar-benar merasakan pengalaman itu misalkan nggak ada kali ya kalau yang gerak sendiri atau apa, karena kan saya ngeliat tadi kan Omus juga keliling nih sama Bapak, Ya, ada koleksi-koleksi yang terlihatnya tuh unik. Cuma saya nggak ngebayangin sih Pak, kalau Omus sama Nitra tuh malam-malam keliling di Museum Asmat kayak gitu, apakah yang dirasakan sama atau gimana? rasanya untuk tugas malam dan siang ya, bedanya kalau malam itu jelas berbeda, jelas lebih hening dan sepi. Dan di sini membawa kita untuk apa ya, bisa membedakan bahwa di tempat kesepian yang hening dan sunyi pun kita bisa merasakan sesuatu yang enak gitu. Iya. Dalam artian mungkin kita manfaatkanlah untuk sesuatu yang seperti itu dengan kita membaca buku atau Benar-benar. mau berpikir untuk sesuatu yang akan Berpikir kita positif capai ya, juga. positif ya dalam artian. Nah di situ beda dengan siang. Nah di siang pun kalau kita untuk memperoleh konsentrasi yang bagus itu tidak bisa karena banyak keramaian, suara-suara gitu. Intinya untuk malam itu saya manfaatkan untuk membentuk konsentrasi yang bagus. Nah, Benar. Apalagi sekarang bulan puasa nih Pak. ya, Pastikan tentunya juga dalam segi kunjungan juga berbeda. ya, Nah, tapi puasanya lancar nih Pak lancar lah, sama di museum. lancar, Aman-aman aja. aman. Kita puasa kan mengalir saja seperti biasanya Iya. kita bulan-bulan yang lalu puasa, Soalnya nih, tahun-tahun Pak. yang ya. Nih, si Nitra kadang suka ngiler kalau ngeliat iklan sirup kalau udah jam 5. Coba Pak, gimana supaya dia nggak ngiler nih Pak? Supaya yang ngiler mungkin ya jangan terlalu disuruh keluar jauh-jauh tempat keramaian lah, suruh diem-diem di rumah Berpikir saja. positif. Iya gitu. Nah, Karena tapi bulan puasa. Kita bicara bulan puasa Pak. Jika tahun-tahun sebelumnya kan bulan puasanya biasa lah. Cuma kan kita udah tahun kedua nih puasa di masa pandemi. Selama bertugas di museum, bedanya apa sih Pak pada saat bulan puasa saat pandemi ini sama yang sebelum pandemi Pak? Bedanya hanya keramaian saja berkurang. Lebih berkurang. Saat sebelum pandemi ya dibilang sedang nggak ramai banget tapi adalah keramaian ya. Setelah pandemi ini ya berkurang jauh. Ya mungkin orang untuk keluar ya mobilisasi terbatas ya, akhirnya kita menerima sajalah gitu. Tapi intinya tetap untuk menjaga selalu kita perhatikan. Ya, dan protokol kesehatan tentunya kayak kita nih jaga jarak nih ya Pak. Ya betul, ini sudah sesuai lah. Iya. Kurang lebih ya 1 meteran Ya, lebih. karena kan tadi kita briefing dulu Pak. Ya betul. Nah, tapi kita tahu nih Pak, Omus juga tahu nih, Omus kan juga sebelumnya ngobrol-ngobrol di museum yang lain. Bulan puasa itu biasanya kalau tempat wisata justru malah para pekerjanya tuh sibuk. Nah, kalau Pak Saiful sendiri gimana? Apalagi kan menjelang Lebaran, apakah ada waktu libur tertentu kah, diberi libur tertentu sama pimpinan, atau malah lebih sibuk? Kan sobat museum juga banyak yang mau tahu nih Pak. Kalau bulan puasa kita tetap menjalankan puasa, kan manajemen atau Taman Mini sendiri sudah memberikan pengurangan jam kerja. Jadi kita kalau sampai nggak puasa juga kan nggak bagus, nggak pantas gitu, sudah dikurangin ya kan, demi kita sebagai pelestari budayanya orang-orang kita. Kalau sebagai orang beragama ya menghormatin puasa, tetap menjalankan. Demikian pun istilahnya kita udah diberi kebijaksanaan ya harus kita jalankan tetap puasa gitu. Nah, sobat museum, makanya di bulan puasa ini jangan pada bolong-bolong. Pas saya pula aja kerja di museum, tetap puasanya lancar kok. Nah, tapi kalau habis puasa biasanya kan Lebaran nih Pak. Biasanya di Taman Mini, Omus juga tahu tuh Taman Mini ada pekan Lebaran. Dan itu banyak sekali kegiatannya. Itu apakah ada jatah liburnya untuk
para pekerja museum seperti Pak Saiful atau bagaimana itu Pak? Untuk jatah libur tidak ada. Tidak ada. Tidak ada tetap. Karena keamanan itu sifatnya tidak boleh kosong gitu. Kita sudah merasa berterima kasih karena ada pengurangan jam kerja ya kan. Iya. Untuk menyesuaikan dengan puasa bisa istirahat demikian. Terus untuk pekerjaan ya kita juga menyesuaikan juga, jangan terlalu capek juga gitu. Jadi bertahap kita selesaikan lah kalau memang itu kerjaannya banyak demikian. Jadi menyesuaikan aja yang mana Iya, harus dikerjakan terlebih dahulu. Iya. Iya. Berarti nggak ada libur. Pak Saiful berarti udah berapa kali nggak mudik nih Pak di Lebaran ini Pak? Ya kemungkinan selama pandemik ini sudah tidak mudik sama sekali. Iya, Mungkin pandemi kalau ketemu Lebaran tahun ini ya 2 kali hitungannya. Yang sebelum-sebelumnya Pak, apa sempat mudik juga pas Lebaran ini? Atau mungkin kampungnya di Jakarta juga Pak? Bukan di Jawa. Oh di Jawa. Aslinya Jawa. Jadi kalau mudik memang belum lah. Jadi Belum, mungkin 3 kali sama tahun ini nanti nih belum mudik selama Lebaran ya. Nah Gitu. kan nggak mudik, terus Lebaran juga tetap bertugas Pak. Tetap bertugas. Keluarga gimana Pak? Apakah ada yang komen, terutama anak-anak kan biasanya, bapak nih kerja mulu Lebaran, ibu juga kerja mulu Lebaran. Kira-kira ada yang komplain nggak sih Pak, keluarga sendiri? Ya ada komplain tapi kita sudah bisa ngasih pencerahan buat mereka ya. Gimana sih rasanya pasti dengan momen seperti Lebaran itu orang senang, sedangkan Iya. kita bekerja. Kita menghibur orang-orang yang di sini ya Pak ya, justru. Kita berusaha untuk menetralkan mereka biar nggak komplain itu. Ya soal waktu saja, nanti setelah pulang kerja atau sesempatnya kita bisalah gitu untuk berkumpul dengan keluarga kita keluarga saya maksudnya gitu. Sebenarnya tuh makan dan minum dalam museum tuh boleh nggak Pak? Di dalamnya Pak? Nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Jadi harus menghormatin juga, biarpun kita nggak puasa, ya kan di sini tempatnya budaya menghormati segala macamnya itu harus kita ikutin makanya dalam museum. Kita juga ngasih tahu kalau ada yang makan, misal tidak puasa ya harus di luar gitu. Ya kadang orang ada lupanya kan, main makan saja gitu. Tuh, Mitra tadi juga ikutan, padahal nggak puasa, iya nggak? Oh, dia mau nanya lagi Pak. Apa itu? Apa nanyanya? Ayo, itu Opus lihatnya kemana? Mitra ngomong, Mitra. Bisik-bisik gini. Di belakang Mitra ya? Bisik-bisik, ada ini loh, itu. Mitra bisa ngomong. Jadi gini Pak. Tuh kan lupa, Omus mau ngomong apa? Gara-gara kru nih. Oh iya. Di luar Taman Mini nih Pak, kita berbicara di luar Taman Mini, kan Omus sempat denger nih berita-berita ada museum yang koleksinya kecurian atau kehilangan. Nah, kalau Pak Saiful sendiri, kiat-kiatnya apa sih Pak di Museum Asmat biar nggak kejadian yang sama seperti museum yang di luar itu Pak? Preventif, tindakan preventif apa Pak? Ya pengamanan kita pasang pengamanan sesuai atau seperti biasanya saya jalankan, jadi tidak Sesuai merubah. SOP Pak? Bukan. Jadi sesuai dengan, kalau di sini kita mengamankan untuk museum, setiap orang kan beda-beda mengamankannya kan gitu. Jadi itu saya sesuai yang setiap hari saya lakukan. Gitu. Dari yang paling kecil atau mungkin tempat-tempat yang harus didulukan untuk kita amankan. Nah setelah itu berikutnya sampai selesai gitu. Yang pasti jangan lupa kunci pintu. Sesuai dengan urutannya itu. Mengunci pintu, mengontrol pintu juga, kelistrikannya, mungkin ada yang koslet atau bagaimana kan gitu. Terus penerangannya juga. Nah itu. Semua kita kontrol dengan baik dan rata. Nah, tapi kan pas jaga malam itu Pak, Omus aja tuh kadang kalau udah jam 7, udah ngantuk banget Pak. Nah Pak Saiful kalau jaga di malam hari itu apa enggak ngantuk atau gimana ya? Itu ada triknya nggak sih Pak biar tetap
semangat di malam hari jaga? Ada, untuk tidak ngantuk, ya siangnya kita harus Istirahat. iya tidurlah kita secukupnya untuk persiapan malam. Ya tidak lupa kopi, biasa kita orang kita kopi lah. Iya. Ada yang mau masuk kopi? Iya. Untuk menambah kita biar seger gak ngantuk. Iya, gitu. benar Pak. Kopi yang mau masuk dipersilakan. Nah, tapi sebelum menutup nih, ada yang mau nanya nggak nih teman-teman deh? Kru ada yang mau nanya nggak? Kira-kira punya pengalaman sesuatu nggak selama di museum ini? Lupa, ada pengalaman yang gimana gitu, yang seru. Oh, pengalaman yang mungkin kita bisa kaget atau takut gitu ya? Ada sih. Ada Pak. Pada waktu itu malam tuh sebelum saya masuk ke gedung sini ya, itu lampu kondisinya mati semua, kan gelap. Ya mungkin biasa dinyalakan satu lampu, ini enggak. Nah begitu saya masuk, ternyata ada satu lampu yang ketinggalan masih menyala. Iya. Kebetulan itu adanya di yang ornamennya tengkorak itu manusia itu ya. Yang tengah itu. Itu kalau dibilang itu tengkorak kepala suku ya, Iya. memang ditaruh di sana sebagai koleksi. Nah itu kagetnya luar biasa. Kenapa ada menyala seperti mata orang ya kan? Iya. Itu padahal kita setiap hari melihatnya. Apalagi malam-malam ya. Betul, karena situasi gelap kita sampai kagetnya sampai setengah loncat begitu. Nah itu biasa setelah kita menyadari bahwa itu memang lampu dan dari ketengkorak yang biasa kita lihat, ya sudah kita akhirnya kita nyalakan lampu benar. Iya, ternyata memang lupa matiin lampu. Betul itu, ada yang ketinggalan lah namanya itu. Itu sobat museum. Jadi semuanya tuh memang karena kitanya yang lupa, bukan karena ada sesuatu. Nah, sebelum menutup nih Pak, di Lebaran kali ini nih, kira-kira ada pesan-pesan nggak sih Pak untuk Taman Mini dan untuk Museum Asmat terutama? Karena kan di Lebaran kali ini kan Lebaran kedua kita masa pandemi ini Pak. Silakan Pak. Untuk dari Museum Asmat ya, memberikan pada mereka atau pada masyarakat untuk wahana mencari wawasan untuk belajar ya. Mungkin bagi para orang tua yang punya anak yang masih sekolah, usahakanlah untuk datang ke sini. Banyak di sini yang dapat diperoleh untuk belajar, menambah wawasan, menambah bila mungkin dia punya jiwa seni, bisa di sini untuk mencari inspirasi di sini atau mengembangkan bakatnya gitu. Melalui ide-ide yang didapat di Museum Asmat sini. Iya. Tapi dengan harus masuk ke sini dulu. Iya gitu. pastinya. Nggak bisa dari luar saja, nggak akan dapat apa yang baik. Iya, Bisa langsung ketemu dengan hasil karya Museum Asmat, ya kan, patung-patungnya asli. Sesuai fungsi museum ya Pak ya. Betul itu. Nah, terus untuk Taman Mini sendiri ke depan, mudah-mudahan Museum Asmat ini mendapatkan perhatian yang cukup lah untuk perkembangan pelestariannya ke depan biar lebih baik lagi. Begitu. Siap. Nah itu sobat museum. Jadi kita kalau melihat museum, memang secara keseluruhan kita pasti akan berpikirkan museum itu berisi seperti kurator, konservator, lalu nata pamer dan sebagainya. Namun ada banyak peran-peran penting di balik itu. Salah satunya Pak Saiful ini. Kalau tidak ada orang seperti beliau, museum tidak akan berjalan juga seperti sekarang. Dan malam-malam hari di museum pun akan tidak seperti sekarang, tidak kondusif seperti sekarang. Karena itu jasa beliau ini sangat besar terhadap permusiuman, terutama di Museum Asmat Taman Mini ini. Nah, demikian nih sobat museum, episode kedua dari obrolan museum-museum Taman Mini bersama Omus. Kita sebelumnya sudah di Museum Pusaka, kali ini kita di Museum Asmat bersama Pak Saifullah. Dan jangan lupa tunggu episode selanjutnya bersama Omus dan tamu-tamu yang lainnya, dan bersama
Nitra. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagramnya Museum Asmat di museum_asmat_taman mini. Dan subscribe apa? TMI official. Nah, TMI official. Jangan cuma di subscribe tapi like dan komen. Sampai jumpa di lain kesempatan bersama Omus, obrolan museum-museum Taman Mini. Ya, Sobat Museum, gimana tadi? Seru kan ngobrol-ngobrolnya sama Sobat Omus, Pak Saiful? Pasti pada penasaran dong buat episode selanjutnya. Nah, kebetulan nih, episode selanjutnya pasti akan lebih seru. Tapi ngomong-ngomong, seperti biasa nih, Nitranya ngilang mulu ya. Tapi Omus curiga, dia pasti udah di museum tempat akan berlangsungnya episode selanjutnya. Jadi Omus bakal kejar Nitra. Omus bakal temuin Nitra lagi. Yaudah yuk, kita cari Nitra sebelum dia jauh larinya. Jangan lupa pakai masker dulu. Iya, jangan lupa di subscribe, komen, dan di like. Oke? Sampai jumpa Sobat Museum.